Halo, balik lagi sama gue Adip dari Klimaks Detailing. Sekarang kita mau ngebahas tentang basic-basic polishing. Apa aja alat yang digunain buat moles, pet-petnya apa aja. Nah, untuk yang pertama, kita langsung bahas aja. Ini ada namanya mesin poles rotary. Kenapa disebut rotary? Karena porosnya kalau kita nyalain, tuh, diem dia. Jadi cuman ininya aja yang gerak bulat. Ini rotary, dan yang satu lagi ada namanya dual action. Dual action kenapa disebut dual action? Karena bukan muter doang, ininya pun ikut gerak. Kalau kita nyalain, oh, selain muter, dia goyang juga. Nah, untuk DA ini ada macam-macam orbitnya. Orbit tuh berapa jauh dia muter dari poros. Ada yang orbitnya 8, kayak ini 8 mili ini. Jadi dari poros muter ke atasnya atau ke sampingnya tuh 8 mili. Ada yang 15 lebih jauh lagi. Ada yang 21 lebih jauh lagi. Nah, kenapa sih bikinnya beda-beda kayak gitu? Eh, Masing-masing mesin punya keunggulannya masing-masing. Untuk rotary dulu, kita bahas rotary dulu. Ini tuh eh, lebih bagus buat nge-cutting. Kenapa lebih bagus buat nge-cutting? Karena porosnya yang diam, jadi dia motongnya lebih fokus. Jadi buat nge-cutting lebih tajam dibanding DA yang istilahnya geraknya kemana-mana. Jadi buat ngilangin baret-baret, ini dia lebih bagus, lebih tajam lah dibandingkan yang DA. Terus kenapa sih sekarang ada DA diciptainnya buat apa? Yang pertama, karena rotary ini terlalu tajam, DA ini dibuat untuk lebih lunak, istilahnya lebih safety. Lebih safety buat yang mau belajar-belajar untuk awalnya. Kenapa lebih safety? Karena porosnya nggak diam, jadi ngatingnya juga nggak diam di satu titik, dia bergerak-bergerak. Jadi ngatingnya juga nggak akan terlalu tajam. Maka dari itu, yang belajar pakai ini biar nggak cepat botak. Gitu. Selain itu, ada lagi nggak keunggulannya? Ada sebenarnya. Eh, karena rotary sama dia ini punya peran yang berbeda. Kalau pakai rotary, panasnya pasti cepat. Karena satu tumpuan. DA panasnya lama karena dia istilahnya apa ya namanya, luas penampangnya itu lebih gede, jadi si panasnya tuh lebih nyebar, jadi nggak terpusat di satu titik gitu. Nah, makin ke sini DA karena cuttingnya nggak terlalu dalam, ternyata untuk ngilangin yang namanya hollow, kabut, dia lebih cakep. Si finishingnya tuh DA lebih flawless lah daripada si rotary. Cuman kalau kita bicara high level lagi, si rotary ini untuk finishing sangat bisa lebih cakep tapi resikonya tinggi. Karena apa? Si catnya tuh sama DA tuh nggak bisa matang-matang. Iya, emang si kabut sama si holonya tuh hilang. Cuman ya gitu aja. Kalau si rotary ini, kalau kita kejar sampai matang, dia lebih apa ya? Bahasanya mah ngebeling. Lebih pantulannya lebih dapat gitu. Nah, maka dari itu bijak-bijaklah kita menggunakan DA ataupun rotary. Gitu. Kalau catnya kayak gini, pakainya yang mana? Kalau catnya begitu, pakainya yang mana? Karena dua-duanya punya perannya masing-masing. Kebutuhannya yang mana? Gitu. Kalau baretnya tebel-tebel, butuh cutting yang agak tajam, pakainya rotary dulu. Kalau pakai DA, bisa cuman lama banget. Gitu. Kan dari polishing juga kita harus istilahnya manajemen waktu juga harus di apa ya diperhatikan gitu.
Jangan wasting time lah, wasting time, wasting produk itu buat apa. Jadi kalau misalnya baret-baretnya bisa kena sama DA doang, pakai DA. Nah, ini sekarang ada pet-pet nih buat rotari dulu deh. Rotari sebenarnya bisa aja sih pet rotari dipakai buat DA, bisa aja. Pet DA pakai buat rotari bisa. Cuman biasanya kalau pet-pet rotari tengahnya nggak ada bolongnya. Tengahnya nggak ada bolongnya. Beda sama DA. DA tuh biasa tengahnya ada bolongnya. Kenapa? Ya buat lubang hawa. Gitu. Biar panasnya nggak berlebih gitu. Nah di sini ada pet wool. Istilahnya pet wool ini eh, ketajamannya paling tajam lah di antara yang lain. Walaupun dari pet wool juga kalau dijabarin jenisnya banyak banget. Kita juga di sini ada beberapa. Ketajamannya juga beda-beda. Cuman kalau dari jenis paling motong tuh wool, paling motong wool. Terus yang kedua ada ini heavy cut, di atasnya wool. Biasanya warnanya merah marun, cuman tiap merek punya warnanya masing-masing. Ada heavy cut, sama ini buat rotary. Terus ini juga light cut. Light cut tuh ya biasa orang bilang step 2 gitu. Buat medium cut setelah heavy cut kayak ini. Terus yang terakhir ada pet finish. Pet finish tuh paling empuk biasanya. Bukan biasanya, emang harusnya pet finish. Nah kalau yang ada beberapa pabrikan juga ngeluarin di atasnya ini halus banget. Kalau dari apa ya, Carpro pernah saya punya gloss pad warna putih halus banget. Itu mah udah nggak bisa motong sama sekali. Jadi buat pakein last step produk lah kayak wax, sealant yang biasanya jenis-jenisnya kayak kumpon pakai mesin, pakainya gloss pad gitu. Nah ini ada wool juga buat DA. Ini wool DA nih kayak gini. Tengahnya ada bolongnya. Wool DA sama rotari sama nggak? Beda. Tetap. Kalau ngating-ngatingan rotari paling paling tajam. Walaupun sama-sama jenisnya wool, karena ini wool buat DA dan ini wool buat rotari, tetap tajaman mah tajaman wool buat rotari. Gitu. Bisa nggak pet merah ini rotari dipakein ke DA? Bisa aja, bisa aja. Tergantung kebutuhan. Tapi ketajaman cuttingnya tetap. Misalnya ini kita pakai pet merah di rotari yang ini sama. Terus pakai pet merah ini di DA. Tajamnya sama, ya beda. Karena dari mesin yang digunakan juga ada beda. Gitu. Pet finish. Finish rotari sama finish DA hasilnya gimana? Nah, itu ulik sendiri. Kalau mau sharing, ntar sharing dari sini gimana hasilnya. Beda juga hasilnya beda. Gitu. Apalagi di cat misalkan kayak di belakang nih soft and sticky paint gitu. Eh, cat-cat yang lembek sama lengket itu ada treatment khusus. Kita sebagai detailer harus pinter-pinter lah pakainya yang mana. Gitu. Oh ini juga ada nih yang hijau. Ini kalau di sini kastanya lebih tajam daripada yang merah. Jadi banyak lah macamnya. Jadi ada wool, wool tuh di A, B, C, D, tiap pabrikan punya ini tajamnya segini wool. Terus heavy cut tajamnya segini, medium cut tajamnya segini, finishing pad tajamnya segini. Gitu. Jadi sebenarnya moles itu uh, polishing is fine sanding. Sebenarnya moles itu merupakan pengamplasan yang paling halus. Tahap pengamplasan yang paling halus. Di atas wool apa? Ya amplas. Jadi urutannya amplas, baru kita poles, ngalusin lah istilahnya. Gitu.
Ada juga nih satu lagi, mesin nano hybrid. Ini dipakai buat sela-sela kecil lah istilahnya, yang nggak kecapai sama mesin-mesin poles yang gede, yang bagian-bagian kecil kayak bumper depan tuh kan biasanya banyak. Nah, biasanya saya pakai ini nano hybrid karena backpadnya kecil, mesinnya kecil, enak. Ya, paling itu aja yang saya bisa share. Mohon maaf kalau misalkan saya ada kesalahan. Kalau misalnya ada yang lebih tahu, boleh dikoreksi. Kita welcome di sini. Mau share juga boleh. Mau ntar ke depan kita bahas mungkin teknik-tekniknya, boleh. Cara-cara molesnya, boleh. Ya, gitu aja. Sekian dari saya. Makasih udah selalu nonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.